Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil dinas Wakil Bupati Klaten terlibat kecelakaan beruntun. Kesal karena listrik rumah sering mati, seorang warga merusak kantor desa dengan ketapel dan peluru gotri. Kelompok monyet liar merusak pertanian dan menjarah buah-buahan warga di Kabupaten Semarang. Mobil dinas Wakil Bupati Klaten terlibat kecelakaan beruntun dengan bus akap, mobil, dan motor. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi bus kurang berhati-hati sehingga menabrak kendaraan di depannya. Empat kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Yogya Solo, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Klaten. Kecelakaan pada Rabu pagi melibatkan 4 kendaraan bus akap, 3 mobil dan sepeda motor. Salah satunya adalah mobil dinas Wakil Bupati Klaten. Saat itu Wakil Bupati berada di dalam mobil hendak melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Juwiring, Klaten. Ya, dalam kejadian ini kami di dalam mobil, Mas. Dalam mobil tentu baru mau nyebrang. Kita nggak tahu, kaget juga, tahu-tahu ada hentakan dari mobil yang lain, tapi ya memang tidak itu parah dan kerusakan dari mobil kami juga tidak itu parah juga. Ada luka nggak, Mas? Tidak ada, Mas. Alhamdulillah, rombongan semua selamat. Polisi menduga sopir bus kurang berhati-hati sehingga menabrak kendaraan di depannya yang kemudian menyebabkan kecelakaan beruntun termasuk mengenai mobil Wakil Bupati Klaten. Menjelang kejadian searah di belakangnya berjalan KBM bus yang kurang berhati-hati dan tidak melihat arus lalu lintas sehingga menabrak kendaraan di depannya. Terjadilah laka lantas tersebut. Tidak ada korban luka dalam peristiwa yang tengah diusut polisi, termasuk meminta keterangan dari sopir bus. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Mobil feeder batik Solo Trans milik Dishub terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan kebocoran BBM. Seluruh badan mobil feeder milik Dishub terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh isi mobil. Mobil ini tidak digunakan untuk pelayanan transportasi publik. Mobil ini merupakan mobil cadangan dan menjadi mobil operasional pegawai UPTD Transportasi. Sebelum terbakar, mobil yang berisi 3 penumpang hendak menuju ke kantor Dishub untuk kegiatan pelayanan mobil listrik dan bus tingkat. Namun setibanya di persimpangan Berayat Banjarsari, muncul percikan api dan tiba-tiba membesar. Diduga percikan api itu muncul akibat korsleting listrik yang mengenai kebocoran BBM. Sampai di Simpang 4 Rumah Sakit Bayat ada arus pendek dan kebocoran BBM. Jadi intinya ada arus pendek mengenai BBM akhirnya terbakar, Pak. Untuk korban alhamdulillah tidak ada. Untuk driver dan tim kami semuanya selamat. Mobil feeder yang tinggal kerangka besi dibawa ke kantor UPTD Transportasi di Jember, Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Polisi berhasil menangkap pelaku pengerusakan kantor desa Langse Mongorejo Pati. Motif pengerusakan terungkap, pelaku kesal lantaran listrik di rumahnya sering mati. Andik Dwi Kristanto ditangkap di rumahnya Desa Langse Margorejo Pati pada Rabu malam. Andik diduga merupakan pelaku pengerusakan kantor Desa Langse. Setelah diinterogasi polisi, motif pengerusakan pun terungkap. Andik ternyata jengkel karena listrik di tempatnya sering mati. Rasa kesal itu dilampiaskan ke balai desa. Polisi sebelumnya menduga pengerusakan dilakukan dengan senapan angin, namun belakangan diketahui pelaku ternyata menggunakan katapel dan peluru gotri.
Kita bisa mengamankan 1 orang yang melakukan tindak pidana pengerusakan. Ternyata dengan menggunakan ketepil, hal-hal lain mungkin informasinya dari alasannya karena mungkin listriknya mati dan seterusnya. Coba nanti akan kita dalami. Iya, mungkin karena jengkel. Pelaku diperiksa di kantor Satreskrim Polresta Pati. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 406 KUHP dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Sebelumnya, kantor Desa Langse, Kecamatan Margorejo Pati diserang. Ada 6 lubang bekas tembakan di pintu dan dinding yang terbuat dari kaca. Kejadian itu sempat membuat warga khawatir dan cemas. Arif Nur melaporkan dari Pati. 5 preman diringkus polisi dari Polres Semarang dalam pelaksanaan operasi aman candi. Mereka ditangkap karena melakukan pemalakan, perampokan, penganiayaan, dan pencurian. Selama 20 hari pelaksanaan operasi aman candi 2025, polisi meringkus 5 preman yang meresahkan warga di Kabupaten Semarang. Operasi Aman Candi 2025 bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan seperti premanisme, pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lainnya. Wilayah Polres Semarang sampai dengan saat ini tetap aman, kondusif, terkendali. Ada beberapa kejadian yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan kegiatan operasi Aman Candi 2025 ini kita melaksanakan ungkap kasus untuk semakin meningkatkan stabilitas